Assalamualaikum, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kita kali ini akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam yang masuk di Indonesia. Bagaimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah anak-anak, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa sajakah tokoh yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Berikut pembahasannya ya. Tokoh yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Nah anak-anak, mari baca teks berikut untuk mengetahui kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Karena keberaniannya oleh Belanda dijuluki The Hanves van het Oosten, yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai tahun 1669. Kerajaan Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan di wilayah timur Indonesia. Tentu saja keinginan Belanda ditolak oleh Raja Goa. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Tahun 1667, Belanda di bawah pimpinan Cornelius Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran terjadi di mana-mana, hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin melemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Kerajaan Goa merasa dirugikan, sehingga mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah lagi di mana-mana. Pada tahun 1669, Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Somba Opu. Setelah kekalahan itu, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan Goa. Beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Tokoh selanjutnya Sultan Agung Hanyakrokusumo. Sultan Agung Hanyakrokusumo lahir di Kuta Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung terkenal sebagai sosok pemimpin yang gigih dan pantang menyerah. Sultan Agung pernah menolak tawaran kerjasama dengan VOC. Sultan Agung memutuskan perang dengan VOC karena tidak mau bersepakat dengan VOC. Salah satu kisah perjuangan yang terkenal adalah penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia pada Agustus sampai Oktober 1628. Pasukan Sultan Agung di bawah pimpinan Bupati Kendal dan Pangeran Mandureja melakukan perang besar di Benteng Hollandia. Namun, pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya perbekalan. Dalam penyerangannya terhadap VOC di Batavia, Sultan Agung berkali-kali mengalami kekalahan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Sultan Agung mencari jalan lain untuk melemahkan pasukan VOC dengan cara mengotori Sungai Ciliwung yang merupakan mata air yang diandalkan oleh pasukan VOC. Kotornya sungai menimbulkan wabah penyakit kolera di Batavia
dan mengakibatkan Gubernur Jenderal VOC Jepesun meninggal. Namun cara tersebut pun akhirnya berhasil dihentikan oleh pasukan VOC, sehingga Sultan Agung kali ini pun mengalami kegagalan. Warisan peninggalan Sultan Agung berupa sistem pertanian yang masih banyak dipakai hingga kini. Beliau juga menciptakan kalender Jawa Islam yang merupakan gabungan kalender Almanak Hijriah dengan kalender Almanak Saka. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimakkan kisah perjuangan Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung Hayakakusuma. Nah, sekarang waktunya kita menuliskan informasi yang sudah kita dapat dari teks bacaan tersebut. Informasi tersebut berupa informasi yang sudah diketahui dan juga informasi yang baru diketahui. Berdasarkan kisah Sultan Hasanuddin, informasi yang sudah diketahui adalah Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Sedangkan informasi yang baru diketahui ialah Sultan Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur dan Sultan Hasanuddin dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Anak-anak, pada teks Sultan Agung Hayakakusuma yang sudah kita baca terdapat kalimat sebagai berikut, yaitu kekalahan yang dialami berkali-kali tidak menyurutkan semangatnya. Nah, coba perhatikan pada kata berkali-kali. Kata tersebut merupakan kata ulang. Apakah yang dimaksud dengan kata ulang? Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan, baik sebagian atau seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Pengulangan dapat ditetapkan pada kata dasar, kata berimbuhan, dan juga kata gabung. Macam-macam kata ulang. Kata ulang murni, contohnya lumbung-lumbung, satu-satu, makan-makan. Kata ulang berubah bunyi, contohnya bolak-balik, serba-serbi, kelap-kelip. Dan kata ulang berimbuhan, contohnya berkali-kali, melihat-lihat, ditekan-tekan. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang waktunya berlatih. Kerjakan latihan berikut ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini agar berkembang.